Terus teman saya itu berkomentar, "Mas kok kayaknya happy terus sih," gitu, "kehidupannya kok happy terus," gitu. Nah ini nih menarik nih, happy terus itu seperti apa sih gitu. Jadi kembali lagi tuh saya suka mempertanyakan tentang kata-kata itu gitu. Apa sih makna dari happy atau gembira atau senang atau bahagia itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah ukurannya itu seperti itu gitu atau bagaimana gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebaikan, salam kedamaian. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Yahari Vandaru di channel Sinau Urip, channel yang bahas tentang cerita-cerita kehidupan yang mungkin bisa menjadi satu hikmah dan bahan diskusi yang bisa jadi lebih menarik. Saya juga belajar di sini bersama teman-teman. Jadi ini wadah untuk kita semua berdiskusi. Jadi kalau teman-teman punya cerita, punya yang bisa di-share di sini, nanti saya omongin kembali. Oke, baik, ini sebenarnya ada satu, bukan cerita hikmah juga sih, tapi ada satu yang rasanya menarik untuk saya ceritakan kembali ya. Jadi ada teman saya tuh ya melihat story di Instagram gitu ya. Saya kerjaannya tuh sebenarnya memang di rumah itu ya banyak nongkrong gitu di bawah pohon, terus ngopi, terus sepedaan segala macam gitu-gitu. Emang jarang yang lukis gitu ya. Terus emang jarang istilahnya tuh mondar-mandir terlalu jauh gitulah. Terus teman saya itu berkomentar, "Mas kok kayaknya happy terus sih gitu, kehidupannya kok happy terus," gitu. Nah ini nih menarik nih, happy terus itu seperti apa sih gitu. Jadi kembali lagi tuh saya suka mempertanyakan tentang kata-kata itu gitu. Apa sih makna dari happy atau gembira atau senang atau bahagia itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah ukurannya itu seperti itu gitu atau bagaimana gitu. Nah, ini kembali lagi ke masing-masing, bagaimana cara kita mensikapi atau memberi atensi kepada satu hal gitu dalam kehidupan. Apakah atensi itu sedalam apa sehingga itu menjadi satu permasalahan atau sebaliknya gitu menjadi satu hal yang membahagiakan atau sengsara atau masalah ini kan sering diidentifikasi dengan sengsara ya atau menderita ya atau derita gitu. Sedangkan yang tidak ada masalah ini atau mungkin dapat sesuatu yang lebih itu sering diidentifikasi sebagai kebahagiaan gitu. Apakah ini ada ukurannya? Nah, ini nih menjadi sangat menarik sih sebenarnya. Itu ada tukang lewat. Oh, apa deh, semoga nggak kedengeran. Nah, jadi gini ya, ketika ada ungkapan, "Mas kok hidupnya itu kayaknya sih happy aja, seneng aja," gitu. Nah, itu sebenarnya begini, bagaimana saya memaknai senang atau tidak senang atau bahagia dan tidak bahagia itu tergantung bagaimana cara kita memberi atensi tentang segala sesuatu yang intinya sudah terjadi ini gitu, sudah ada di sekitar kita gitu. Nah, tentunya begini ya, kembali lagi ke konten sebelumnya sih tentang menikmati kehidupan itu sebenarnya ya kita selalu berada di present moments gitu. Jadi memang saat ini saya berada di sini, saya berbicara di sini, sedang berbicara dengan sukacita, tanpa tendensi apa-apa, tanpa berniat menggurui, nggak ada tujuan, hanya sekedar men-share pengalaman. Nah, ini kan sebenarnya saya udah present moment gitu. Jadi setiap detik itu manusia itu ya mati hidup, sel-selnya di dalam kan gitu. Sel-sel di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita gitu. Sedangkan itu yang dimaksud dengan present moment atau berada di saat ini gitu. Sedangkan akhirnya balik lagi ke tema sebelumnya ya. Sedangkan kita kalau berada di masa lalu itu akan muncul ketakutan ya atau ya pokoknya kita nggak berada di masa lalu atau masa depan. Nah, itulah yang membuat kita nggak bahagia sebenarnya. Misalkan contoh begini ya. Saya lagi berbicara ginilah gitu. Terus ada pikiran seperti ini, misalkan aku ngomong kayak gini nih apakah dapat duit gitu atau
kira-kira YouTubeku AdSense-nya bakal bagus apa enggak gitu. Pokoknya intinya ada atensinya itu diberikan berlebih di titik itu, bukan di bicaranya ini, bukan di harus ngomong apa yang baik, yang memang apa namanya semestinya gitu, ada manfaatnya gitu, tapi di situ. Nah, itu sebenarnya udah melenceng dari present moment. Akhirnya kita berharap masa depannya itu seperti itu, padahal yang benar itu kita udah lost doll apa ya saat ini aja gitu. Nah, itu adalah, nah ketika kita mikirin ke situ, itu pikiran tuh makin meningkat tuh. Wah, aku udah ngomong kayak gini udah semakin banyak kok, masih apa namanya nggak ada subscriber, terus view-nya sedikit, terus nggak ada, kalaupun udah monetize tuh mungkin hasilnya nggak seberapa, udahlah berhentilah. Nah, disitulah yang membuat kita nggak bahagia. Padahal kalau kita pengen ngomong aja segini, apapun yang kita serap kita omongin kembali, kalau emang itu seneng, just do it, itu aja udah apa namanya, udah kebahagiaan gitu. Misalnya kayak gitu ya, itu salah satu contohnya. Lalu yang lain mungkin ketika saya melukis, benar-benar saya menikmati melukis, atau bersepeda, saya juga tipe sepeda yang nggak mengejar target apa itu Strava, itu kan ada kilometer ya, terus pace-nya berapa. Kebanyakan orang kan melakukan itu. Atau kalau yang MTB mungkin yang jumping harus bisa mencapai prestasi, gampangannya gitulah. Harus ada pencapaian. Nah, itu loh, pencapaian ini yang nggak pernah saya kejar gitu. Jadi ya mengalir present moment, itulah yang membuat hidupnya menjadi bahagia. Dan selain itu, nah ini yang paling penting ini, selain itu, dengan melatih pola seperti ini gitu, jadi atensi terhadap sesuatu yang orang sering identifikasi itu satu masalah, itu menjadi menipis gitu. Misalkan contoh ya, misalkan gini, 3 hari lagi mungkin saya harus bayar sekolah anak gitu kan. Nah, karena saya hidup di saat ini gitu, saya nggak mikirin 3 hari lagi gitu, misalnya kayak gitu. Nah, nanti kalau nggak dapet gimana? Ya saya nggak mikirin nanti kalau nggak dapet, itu aja sebenarnya. Jadi perasaan itu pasti ada karena ada tekanan dari luar, misalkan nih dari sekolah harus ini jam bla bla bla, mungkin dari apa namanya ya, pasti ada gitu. Cuman bagaimana cara kita melatih memaknai itu sebagai hal yang biasa gitu. Misalkan nih, ya udah kalau 3 hari kan masih 3 hari, nanti kalau udah waktunya dapat ya dapat, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa juga, jadi nggak usah dipikirin gitu. Jadi memang itu harus direduksi. Memang kita nggak bisa 100% langsung loss itu. Caranya ya kita itu tadi, menikmati segala apapun yang sudah kita terima saat ini. Itu kondisi enak nggak enak itu disikapin dengan biasa aja. Nah, ini yang saya namakan dengan the power of biasa aja gitu. Jadi seneng itu ya biasa, sedih ya biasa. Memang seolah-olah ini kayak nggak punya perasaan ya. Nah, kayak nggak punya perasaan ini kan hanya hanya opini atau stigma yang sudah dimaknai oleh orang-orang selama bertahun-tahun gitu. Padahal bukan itu. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau nggak ada perasaan, berarti Tuhan nggak ada perasaan dong. Maha Tuhan ini, Tuhan Maha yang segalanya ini, kalau misalkan itu kenapa perang terjadi? Berarti nggak punya perasaan. Nah, bukan seperti itu. Memang inilah sunatullah seperti itu. Kita tuh manusia itu memang harus berlatih di titik yang seimbang gitu. Jadi nggak seneng-seneng banget, nggak sedih-sedih banget, ya seimbang gitu. Jadi kalaupun kita lagi di atas itu bisa inget tarik tengah, ke bawah tarik tengah, jadi seimbang. Nah, itulah yang membuat vibrasi energi ya, itu yang membuat kita itu menjadi orang yang di luar itu dilihat orang kok seneng terus sih, kok happy terus, kok bahagia terus, kayaknya nggak pernah sedih itu gitu. Padahal kita sendiri ya biasa aja, the power of biasa aja itulah gitu. Nah, yang buat nggak bahagia itu kan yaitu harapan, keinginan, atau trauma yang di masa lalu, yang masa depan, itu yang membuat orang itu pikirannya itu kemana-mana, nggak stay di sini gitu. Padahal misalkan 3 hari lagi baru bayar sekolah, loh, belum ada duit sama sekali, ya udah gitu, bisa aja kan saya detik ini atau 2 detik lagi mati, terus nanti 3 hari lagi, terus anaknya gimana bayar sekolahnya gitu. Pasti kalau emang sudah waktunya ada ya ada gitu. Jadi itu udah memang kita selama kita detik ini di sini, kita sebagai manusia itu memang benar-benar maksimal present moment. Apa yang dikerjakan tuh benar-benar tidak memikirkan nanti atau besok atau kemarin gitulah. Pokoknya lost this time gitu. Jadi just do it kayak gitu kira-kira. Lah,
berarti kamu kejam dong nggak mikirin masa depan anak misalkan, atau nggak mikirin masa depan keluarga. Berarti kita lupa dong sama kehidupan nih yang maha hidup, yang sudah memberi jatah, yang rezekinya itu dijamin gitu. Rezeki itu dalam bentuk apapun, bisa jadi kesehatan, materi, uang segala macam, itu sudah dijamin gitu. Nah, manusia sebagai percikan-percikannya itu, percikan-percikan ketuhanan itu ya memanifestasikan apa-apa yang sudah diinstal ini dalam bentuk-bentuk yang ya this moment gitu, saat ini juga gitu. Nah, itu juga sebenarnya dari situ aja itu udah memancarkan satu vibrasi yang secara nggak langsung. Ini sebenarnya bukan harapan tapi hukum kepastian gitu. Kenapa? Karena hukum kepastian ketuhanan itu ya apa yang setitik atau sekecil biji zarah yang kita tanamkan itu, kita keluarkan itu pasti akan mengundang hal yang serupa atau bahkan lebih besar. Ini bukan iming-iming. Makanya kenapa orang sering kebaikan yang kamu lakukan tuh bisa dapat reward berkali-kali lipat atau pahala berkali lipat tuh itu, tapi bukan untuk diharapkan pahalanya, bukan untuk hasilnya, tapi enggak, kita fokus dengan perbuatannya ini gitu, this moment gitu loh, lebih ke situ. Karena manusia tuh fungsinya untuk melakukan itu semua gitu, bukan untuk mencari rewardnya. Nah, ini orang tuh kebanyakan tuh berpikir rewardnya, tapi yang dilakukan itu nggak fokus. Nah, seperti itu kira-kira. Makanya kalau kita fokus melakukan itu semua, apa yang harusnya kita lakukan, ya berpikir, merasa berkehendak atau bertindak, itu akan menjadi satu vibrasi yang secara tidak langsung otomatis itu membuat manusia itu menjadi bahagia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa terlihat bahagia? Ya memang ya bahagia itu sederhana gitu, hanya tidak memaknai sesuatu secara berlebihan, yang the power of biasa aja. Ini prinsip saya seperti itu. Oke, baik, ini mungkin bisa jadi satu hal yang menarik untuk dibahas dalam diskusi lagi, mungkin di kolom komentar boleh komen. Semoga menjadi sesuatu yang asik gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu.